Mungkin ada yang bertahun-tahun, ya kan. Tetapi pasangan ini merasa sudah layak dan pantas, ya. Ya sudah cukup dewasa, ya, untuk berpasangan, untuk hidup. Mari kita dukung, kan begitu. Toh tidak ada lagi halangan, ya kan. Sudah 3 minggu berturut-turut, ini tidak salah diumumkan, kan. Nah, biasanya masa-masa sulit itu dihadapi di situ. Nah, biasanya setelah 1 minggu sebelum pemberkatan itu, biasanya ya ada tradisi dari masing-masing keluarga untuk menjaga pasangan ini supaya tidak banyak keluar, ya, menjaga kesehatan, ya kan begitu. Ya, yang ngantar undangan suruhlah orang lain, kan begitu. Standby lah di rumah, kan begitu ya. Jangan sampai lalu, ya. Saya ingat dulu waktu saya dengan Mama Arthur itu, besoknya mau terima sakramen perkawinan masih ngantar undangan pula. Waduh, masih ngecek gedung lagi. Waktu minggu lalu teringat Mama Arthur di gedung Pasifikus itu. Ya itulah tadi. Karena kan mau mengundang banyak orang kan. Ya kita kan ingin juga perkawinan kita diketahui oleh banyak orang. Tetapi waktu itu teknologi belum memungkinkan, belum ada WA. Kalau sekarang udah ada WA ya. Dulu ada Facebook, tapi orang tidak banyak pakai Facebook. Ya undanglah pakai WA, jangan diantar, kan begitu. Ya lebih efektif pakai WA. Ya kan, diingatkan kembali, ya kan. Ngantar pun sampai di depan rumah hujan. Orangnya tidak ada, kan. Lebih bagus pakai WA sampai ke nomornya. Nah, itu juga yang mesti juga dalam hari-hari ini, ya mungkin kedua belah orang tua juga harus mengingatkan. Jangan terlalu banyak keluar, ya kan begitu. Ya. Ya kita lebih baik berjaga-jaga, kan begitu. Nah, kesehatan juga, minum vitamin dan sebagainya, ya. Jangan capek, udah mulai cuti lah, ya. Jangan cutinya pas-pas, mau pemberkatan hari Sabtu, cutinya hari Jumat. Ya kan? Nah, pekerjaan-pekerjaan yang lain ya dipending dulu lah. Nah, maka dalam rangka ini mari kita mendukung, ya, anak kita, adik kita, saudara kita, ya, Rani dan Tangke ini untuk sampai kepada satu titik, ya, di mana mereka akan dipersatukan oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, di altar yang suci. Nah, inilah yang mewujudkan cintanya, yaitu doa Bapa kami tadi, ya kan? Pasti doa Bapa kami. Mengapa pas momennya tepat pada hari ini, ya kan? Karena doa Bapa kami lah kita dipersatukan, ya. Jadi apapun yang terjadi, doa Bapa kami ini minimal dalam 24 jam itu, ya, kita doakan. Pagi, siang, sore, malam kan? Ya. Bahkan dalam doa rosario itu, doa Bapa kami berapa kali di ini? Ada 6 kali ya. 6 kali. Ya. 6 kali. Nah, doa Bapa kami ini merupakan doa pokok yang memang tidak mungkin akan kita tinggalkan. Waktu nanti kita melepaskan nyawa kita dari tubuh kita, itu doa Bapa kami, Salam Maria, kemuliaan. Itu doa pokok. Nah, di dalam doa Bapa kami ini terkandung sesuatu makna yang dalam sekali. Mulai dari kita mengucapkan doa Bapa kami itu, Bapa kami yang ada di surga. Jelas kan? Kita tahu Tuhan kita ada di surga. Dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Jadi kehendak Allah lah yang mempersatukan Tangke dan Rani, ya. Sehingga doa Bapa kami ini terus didaraskan, ya. Didaraskan. Ya, dari mulai hari ini terus sampai nanti, ya, resepsi. Ya begitu. Berilah kami rezeki pada hari ini. Memang banyak orang, ya, suka menganggap doa Bapa kami versi Katolik itu tidak seperti dalam kitab suci. Tidak begitu, ya. Gereja merumuskan doa Bapa kami itu, ya, terutama Gereja Katolik Indonesia itu, KWI itu sudah menetapkan seperti itu, ya, karena untuk, ya, menginkludkan atau inspirasi Roh Kudus itu
menaungi itu gitu. Ya memang kalau teks aslinya ya, berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya. Tapi makanan itu kan bukan hanya makanan ya yang kita santap. Makanya berilah kami rejeki pada hari ini, kan begitu. Ya, apapun yang kita lakukan itu adalah rejeki kan. Rejeki itu ya karena kita mau berusaha. Ya, berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah. Nah ini, karena waktu kita mencari rejeki, mencari makan, mungkin pasti ada ketersinggungan orang lain, ya kan? Tidak mungkin di tempat kerja kita tidak menyinggung orang lain. Tidak negur ya udah menyinggung kan? Ya misalnya kita bekerja di pasar saja kan, orang tidak mau beli dagangan kita marah, ya kan? Makanya berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami. Nah ini kata kuncinya. Jadi sebagai orang Katolik ya atau sebagai orang Kristiani, orang Kristen, itu ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni. Nah ini mengampuni. Ya. Jadi Tangke dan Rani itu ya kalau mau sukses itu harus saling mengampuni. Ya. Kalau tidak saling mengampuni berat nanti. Ya. Ya memang sih kayaknya laki-laki itu agak susah menyampaikan kata maaf. Ya. Tapi biasanya dengan perbuatan. Kalau perempuan kan lebih mudah menyampaikan kata maaf, kan begitu. Atau sebaliknya. Ya. Jadi kata mengampuni ini sebenarnya dalam. Jadi syarat untuk kita bisa ya tinggal di dalam Kristus. Ya. Kita tinggal di dalam Kristus, Kristus tinggal di dalam kita, makanya kalau syaratnya ya harus dengan mengampuni. Jadi kalau sebagai orang Kristen, sebagai orang Katolik itu dendam, iri, dengki, percuma. Ya. Karena kita tidak akan bisa hidup dalam Kristus dan Kristus tidak mau hidup di dalam diri kita. Begitu juga untuk Rani dan Tangke kan. Kalau sudah memutuskan untuk menjadi suami istri ya jangan lagi mengingat kisah-kisah lama. Ya kan? Itu akan berdampak. Makanya kisah-kisah lama itu adalah sesuatu proses menuju ke kisah baru kan begitu. Ya. Tapi nanti kalau udah mulai mau bertengkar, ya kan? Mulai lagi ngungkit-ngungkit kisah lama, itulah susah. Namanya pengampunan, mengampuni itu susah. Prakteknya memang mudah. Mengucapkannya mudah tetapi prakteknya sulit. Tapi kita berusaha dengan bimbingan Roh Kudus bisa mengampuni. Nah, mengampuni itu sulit sekali memang kalau kita terus hidup dalam iri, dengki, dendam, ya, hawa nafsu, ya. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Jadi pengampunan itu memang hanya bisa kita minta. Matius 7 ayat 7 MCK, minta, cari, ketuk. Nah itulah dia. Mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Ya enggak? Tangke ya. Dulu minta kan? Nah, minta kan? Waktu pacaran kan minta. Jadilah pacar saya kan begitu misalnya. Lalu dicarilah Rani itu kan. Lalu ketuklah pintu kan begitu. Pasti waktu itu Pak Jamal kan, ini siapa lagi nih katanya kan. Ya kan? Kan enggak mungkin langsung nyelonong lewat garasi langsung duduk-duduk aja di dapur kan gitu, tidak mungkin ya. Mulai minta, cari, ketuk, ya kan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, ini penting kita minta kepada Tuhan Allah. Begitu juga dalam masa-masa persiapan menerima sakramen perkawinan ini, ya, untuk mendapat perlindungan, pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita sudah berusaha maksimal tetapi harus kembali lagi kepada Tuhan Allah. Cinta kasih itu dari Tuhan Allah. Ya. Sehebat-hebatnya rancangan kita, tetaplah yang terhebat itu rancangan Tuhan Allah. Maka kita sebagai keluarga, kerabat, lingkungan, ya, mari kita terus ya menjaga cinta mereka ini. Dan nanti akan disakralkan pada sakramen perkawinan. Mari kita doakan, kita berbahagia ya. Semoga banyak pasangan di lingkungan Santo Rupinus ini setelah Tangke dan Rani kan.
masih banyak PR lingkungan kita ini kan. Kita mendoakan ya anak-anak kita ini biar mendapat jodoh yang seiman. Ya, itu penting. Semoga kita terus berusaha menjadi pribadi yang baik dan semoga Tangke dan Rani ya selalu dilindungi oleh Tuhan Allah dan pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Marilah kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi Tangke dan Rani, ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur mereka mau memutuskan untuk menjadi suami istri. Berkatilah mereka berdua, dan pada waktunya nanti pada hari Sabtu mereka Engkau berkati dalam sakramen perkawinan. Semoga mereka dikaruniai kesehatan, diberikan kekuatan, kemampuan, dan yang paling utama selalu memegang janji suci nantinya pada hari Sabtu, dan selalu menjadi pribadi yang bersahaja, rendah hati, dan mau mendengarkan kedua orang tua mereka dalam memulai mengarungi bahtera keluarga, dan juga dalam masa-masa persiapan ini, lindungilah mereka berdua. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi Pak Jamal dan Bu Jamal, Pak Joni dan Bu Joni, semoga mereka selalu diberkati, diberikan kesehatan dalam rangka mempersiapkan hari yang sakral bagi kedua anak mereka ini. Semoga mereka selalu dibimbing oleh kasih Kristus, hidup rukun, damai, dan sejahtera, dan mampu selalu penuh dengan kebahagiaan dalam menerima pasangan Tangke dan Rani ini menjadi bagian dan keutuhan keluarga mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi warga lingkungan Santo Rupinus, semoga diberikan kesehatan dan mampu bersuka cita dan juga hidup rukun, damai, dan sejahtera, dan mampu hadir dalam misa perkawinan Tangke dan Rani dan juga dalam resepsi perkawinan. Begitu juga untuk undangan kerabat baik yang datang dari luar kota, dari daerah. Semoga diberkati mereka untuk selamat sampai ke tempat baik gereja maupun tempat resepsi. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para handetolan kerabat yang mungkin tidak bisa hadir karena sakit atau karena halangan yang lain. Semoga mereka juga turut berbahagia dimanapun mereka berada di belahan bumi ini. Semoga juga mereka mendoakan pasangan Tangke dan Rani ini agar mampu mengarungi bahtera keluarga setelah menerima sakramen perkawinan. Tangke dan Rani hidup rukun, damai, dan sejahtera, dan selalu diberikan semangat oleh keluarga besar mereka dimanapun mereka berada. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita di dalam hati kita masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, demikianlah doa-doa permohonan kami yang kami sampaikan ke hadirat-Mu. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Mari kita menyampaikan doa pujian kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita telah dipersatukan oleh iman yang sama, maka sebagai putra-putri Bapa yang satu dan sama, marilah kita berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh putranya sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita saling memberikan salam damai. Salam damai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Yesus bersabda, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah aku katakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Oleh karena itu, marilah kita duduk dalam keheningan untuk menyatukan diri dengan Tuhan yang kini hadir bersama kita. Berbicaralah dengan Dia dari hati ke hati dengan mengatakan, Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Kita ulang sebanyak 3 kali. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Nanti pengumuman dan kolekte setelah selesai lagu pembukaan. Baik, marilah kita berdoa doa penutup. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu atas rahmat-Mu. Engkaulah yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Kami bersyukur juga atas rahmat-Mu atas pasangan Tangke dan Rani yang telah Engkau persatukan. Mereka telah menerima pertunangan, mereka juga telah pemeriksaan kanonik, dan juga kedua belah orang tua mereka telah setuju bahwa mereka akan mengarungi hidup baru dan akan menjadi pasangan suami istri pada saat hari Sabtu nanti menerima sakramen perkawinan. Berkatilah mereka berdua agar dalam masa-masa persiapan ini mereka dapat menjaga segala tindak tanduknya agar mengikuti kehendak-Mu. Dan berkatilah kedua orang tua mereka agar selalu diberkati. Begitu juga untuk saudara-saudari mereka, dilindungi, kerabat mereka yang hadir diberkati, dan semua warga terutama di lingkungan Santo Rupinus, dan juga para tamu undangan dapat hadir dalam misa perkawinan mereka dan juga dalam resepsi yang akan dilakukan pada hari Sabtu yang akan datang. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus hidup dan Raja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, sebelum mengakhiri ibadat ini, marilah kita menundukkan kepala, memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ibadat dalam rangka mempersiapkan masa-masa penerimaan sakramen perkawinan bagi Tangke dan Rani, dan juga untuk kedua orang tuanya dan kerabat, handetolan, dan kita semua sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi menjadi saksi damai. Amin. Lagu penutup. Lagu penutup Haleluya 138. Nomor 138. Malah ucapan syukurku, pernyataan rasa rinduku kepadamu, oh Tuhanku, segarkanlah jiwaku dari segalanya yang telah Kau berikan. Hanya
satu yang sangat terkesan, cinta penuh kasihan. Terimalah ucapan syukurku, pernyataan rasa rinduku kepadamu, oh Tuhanku, segarkanlah jiwaku. Doaku lagukan untuk memuji Dikau. Ku alunkan suaraku selalu untuk-Mu, oh Tuhanku. Terimalah ucapan syukurku, pernyataan rasa rinduku kepadamu, oh Tuhanku, segarkanlah jiwaku. Salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi kita semua. Salam.